warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Perkenalkan, nama saya Ibu Sasa dari MTS Negeri 2 Kolaka. Di masa pandemi ini, kita harus tetap semangat dan jangan lupa kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M tambah 1D. Memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan doa. Semoga kita semua terhindar dari virus corona ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan berbagi sebuah cerita nih teman-teman. Cerita tentang asal-usul Sungai Lambekongga, karya Kakak Sri Erlita Sari, terbitan Universitas Haluoleo Press. Teman-teman, penasaran kan bagaimana ceritanya? Ayo dengarkan bersama ya. Pada zaman dahulu, ada sebuah negeri bernama Unenapu. Ketentraman dan kenyamanan rakyat negeri itu terganggu oleh seekor burung raksasa bernama Kongga yang hidup di pegunungan Batu Kila. Ia kerap mendatangi ladang, memakan habis tanaman, bahkan ternak milik warga. Apabila tidak didapatkan ternak, maka manusialah yang akan dimangsa. Hal itu membuat rakyat Unenapu dirundung ketakutan. Di negeri itu tinggallah Wasasi, perempuan sakti mandraguna. Ia mendapat laporan dari salah satu Tonomotuo atau tetua adat yang menceritakan apa yang rakyat alami. Mendengar hal itu, Wasasi pun segera bertindak. Ia memanggil Tonomotuo lain dengan menabuh gong sakti miliknya atau tawa-tawano yang terdengar sampai 7 wilayah atau Opito Wonua sebagai pertanda untuk bermusyawarah membicarakan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Mereka pun bersepakat untuk menemui Larumbalangi dan disepakati bahwa mereka akan membuat sebuah jebakan untuk menghabisi Kongga dengan cara membuat sebuah kurungan dari bambu runcing atau osungga beracun yang akan diletakkan seorang manusia dan seekor kerbau sebagai umpan. Akhirnya, melalui sebuah sayembara, seorang anak muda bernama Lasearara siap menjadi pendamping kerbau sebagai umpan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya ya teman-teman? Seluruh rakyat Unenapu bahu-membahu mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk melawan Kongga. Sebelum aksi dimulai, diadakanlah upacara sakral yang dipimpin oleh Wasasi, mohon pertolongan dan kekuatan. Wasasi pun memberikan tombak sakti miliknya yang berkait emas atau kasaiwula kepada Tasahea sebagai senjatanya. Ketika matahari sudah condong ke timur, semua orang mempersiapkan diri. Tasahea masuk ke sebuah kurungan bersama seekor kerbau. Larumbalangi berdiri di pohon tertinggi dengan keris sakti di tangannya. Wasasi dan seluruh rakyat bersiap-siap dengan bambu runcing masing-masing. Anak-anak dan perempuan bersembunyi di tempat yang aman. Suasana yang tadinya hening tiba-tiba saja mendadak gaduh. Kongga yang berputar-putar searah jarum jam di atas kumpulan bambu runcing menukik tajam ke arah Tasahea dan kerbau. Namun, sebelum Kongga sampai, sayapnya tertusuk oleh ribuan bambu runcing. Hya, hya, hya! Tombak sakti Tasahea berkelebat-kelebat menangkis serangan Kongga. Akhirnya, tombak sakti Tasahea membuat satu tusukan tepat di jantung Kongga. Kongga kesakitan dan menarik diri terbang menjauh. Tidak lama kemudian, Kongga kembali menyerang Tasahea dengan serangan yang lebih ganas. Kemudian dengan itu, Larumbalangi turun dari tempatnya berdiri. Lalu, dua tusukan kerisnya mengenai mata Kongga. Belum lagi, hujan bambu runcing dan dilemparkan oleh para masyarakat membuat Kongga akhirnya oleng tak berdaya, berputar-putar bersama darah yang bercucuran keluar dari dalam tubuhnya. Lewat beberapa daerah di Unenapu, Omala, Olono, Manti, Ulukalo, Olasi, Asera, Lanuolu, Amesiu, dan Gunung Mandoke, menandakan besarnya burung Kongga itu.
Kongga pun terjatuh di sebuah hulu sungai yang diberi nama Sungai Lame Kongga. Hiduplah Rembalangi, hidup pemimpin baru. Bagi kemenangan membahana di seluruh penjuru negeri. Wasasi dan Prapono Motuo bersepakat untuk menyatukan daerah mereka ke dalam satu wilayah yang lebih besar dan luas yang dinamai Kerajaan Mekongga, diambil dari nama burung yang berhasil mereka taklukkan. Mereka menunjuk Larumbalangi sebagai Raja Mekongga. Lalu Raja Larumbalangi menunjuk Wasasi sebagai penasihat kerajaan. Karena keberaniannya, Tasahea diangkat menjadi Tamalaki atau Panglima Perang. Sebagai ucapan rasa syukur, Larumbalangi menghimbau masyarakat untuk membuat acara masak tahunan atau Monahundau untuk seluruh masyarakat negeri. Nah, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya teman-teman? Setelah lebih 1 minggu, Kongga yang terjatuh di sungai mulai membusuk. Ulat dan bangkainya mencemari air sungai. Air sungai yang terpaksa digunakan menyebabkan penyakit bagi rakyat, gatal-gatal, diare, dan banyak lagi penyakit lain. Mendengar hal itu, Larumbalangi menghimbau masyarakat untuk melakukan penyucian negeri atau Musehe Wonua yang dipimpin oleh Wasasi. Larumbalangi pun berdoa kepada Tuhan agar diturunkan hujan di tanah Mekongga. Hujan pun turun selama 7 hari 7 malam. Banjir pun berhenti dan bencana pun berakhir. Untuk mendekatkan raja dengan penasihat kerajaan, maka kerajaan dipindahkan ke daerah yang tidak jauh dari tempat tinggal Wasasi. Kerajaan itu pun dibangun. Setelah kerajaan selesai, maka rakyat berbondong-bondong mengangkat Larumbalangi dengan tandu secara bergantian selama 1 hari lamanya ke daerah Wundu Lako. Wundo artinya titian dan Lako yang artinya jalan. Bertahun-tahun Larumbalangi memerintah kerajaan Mekongga. Ia menjadi raja yang begitu dicintai karena budi pekertinya. Hingga habis masa tugasnya, Larumbalangi pun menghilang dari negeri itu. Ia menghilang pada saat rakyat masih sangat menginginkan dan mencintainya. Hingga suatu hari, rakyat menyaksikan seorang laki-laki turun dari kayangan. Ia bernama Sangia Lakununggu, putra Raja Larumbalangi yang diutus untuk menggantikannya menjadi raja di Mekongga. Sejak saat itu, putra Larumbalangi, Raja Lakununggu, memerintah negeri Mekongga. Nah, teman-teman, demikian cerita asal-usul Sungai Lamekongga. Menarik bukan ceritanya? Dari cerita ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran, yaitu pertama, rasa cinta tanah air. Sebagai anak negeri, kita harus mencintai tanah air kita dengan cara melestarikan karya anak bangsa. Kedua, berani membela kebenaran. Kita harus berdiri kokoh di atas kebenaran. Berani karena benar, takut karena salah. Yang ketiga, sifat rendah hati, jujur dan amanah. Apabila kita mempunyai kelebihan, kita harus rendah hati, jujur dalam berkata. Bila kita dipercayai, kita harus amanah. Keempat, bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, alangkah baiknya kita membicarakannya secara bersama-sama. Kelima, gotong royong dalam menyelesaikan masalah. Apabila kita mempunyai masalah, kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama atau bergotong royong. Yang keenam, menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai anak negeri, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, teman-teman, banyak bukan pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga kita dapat melestarikan cerita-cerita rakyat di seluruh Indonesia. Sebelum berpisah, saya punya pantun nih buat teman-teman. Jalan-jalan ke Kendari, lanjutlah lagi ke Pulau Bogori. Jika mengaku anak negeri, lestarikanlah karya anak negeri.
Nah, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.